Oke, selamat datang kembali teman-teman semua. Di video kali ini saya bakal bahas gimana sih caranya melawan boss battle Dark ya. Dalam hal ini adalah Sachi teman-teman. Karena boss battle Dark yang kali ini nih adalah boss battle yang bisa nge-stun ya teman-teman ya. Faktor terbesar dari Sachi itu dia bisa nge-stun. Mungkin bagi teman-teman banyak yang ngerasa kejengkelan ya. Dia kok bisa stun dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kira-kira line up apa sih yang cocok untuk melawan Sachi itu teman-teman gitu ya? Line up apa yang kira-kira bagus untuk lawan Sachi? Nah, teman-teman bisa melakukan identifikasi sendiri ya di akun masing-masing. Jadi intinya ada dua hero yang menjadi karakter utama di perlawanan Sachi itu. Yang pertama adalah antara Nico atau satu lagi adalah si Itori teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bisa pilih masing-masing ya. Nanti saya bakal tunjukin bagaimana Itori dan Nico ini buat ngehadapin stunnya si Sachi ya. Jadi nanti teman-teman kan banyaknya kena stun gitu ya, nggak bisa gerak. Nah, si Banshee ini gunanya atau Itori itu gunanya adalah menghapus efek debuff-nya tadi teman-teman. Kalau hero-hero yang lainnya ya, saya utamain sih kalau bisa ini Uta ya, wajib Uta karena saya udah saranin banyak sekali bahwa Uta tuh wajib gitu loh. Jadi kalau bisa ada gitu. Bintang 0 aja nggak apa-apa gitu di Sachi itu. Tapi bintang 3 jauh lebih bagus memang. Tapi kalau bintang 0 pun nggak apa-apa. Kita nanti harus coba terus-terusan gitu ya, hoki-hokian. Kemudian dua laginya bebas, nggak harus Arima, teman-teman. Teman-teman bisa lakuin hero yang terbaik aja ya. Misalkan mau pakai Rize juga bisa gitu ya, atau mau pakai yang lain pun bisa. Nah, satu laginya adalah DPS terkuat. Misalkan Kaneki, teman-teman misalkan gajah Kaneki bisa pakai Kaneki. Kalau di sini saya pakainya Amon, teman-teman. Saya bakal contohin ya. Ini yang backup, bagusnya Naki ya. Silahkan pakai Naki aja. Saya contohin untuk pakai Naki ya. Gitu. Nah, jadi kita bakal coba pakai Banshee dulu gitu ya, atau pakai Nico ya. Pencinta Nico pasti sangat bergairah di video kali ini ya. Nah, untuk Arima saya ganti nggak ya enaknya ya? Boleh deh saya ganti sama si Rize ya. Saya ganti Rize. Saya bakal liatin untuk line up yang sekiranya bisa teman-teman pakai ya. Mungkin kalau Arima agak sulit buat mendapatkannya atau banyak yang skip juga bagus berarti pinter. Nah, di sini eh dia setiap nonjok itu kita bisa pusing. Jadi kalau ada giliran dia kena pusing, makanya kita jangan pakai dia dulu. Nah, si Uta ini sebenarnya bisa pusingnya, tapi karena bintang 3 jadi dia tidak kena pusing-pusingnya. Nah, di sini nanti teman-teman keluarin aja semua yang bisa dikeluarin gitu untuk kartu-kartunya. Ini Uta bintang 2 saya geser ke sini. Boleh lah bintang 3. Nah, nanti Uta nonjok-nonjokin ya. Bantu ngedamage. Oke, dia masih kena pusing-pusing ya. Si, apa namanya, Nikonya. Nggak apa-apa. Kita coba pukul dulu pakai Rize. Nikonya kebanyakan nih, kita buang satu deh. Oke, kita buang satu juga untuk uh, Utanya ya. Nah, ini teman-teman tinggal ulang-ulang aja sebenarnya sampai dapat atau Nikonya itu nggak pusing. Dia tuh ada saatnya nanti Nikonya nggak akan pusing teman-teman. Jadi kalau sekarang kan mungkin dia sering pusing ya. Oke, kita langsung rank up. Sayangnya dapatnya Utanya dikit ya. Nikonya dihajar terus 4 turn. Sebenarnya bisa nih Nikonya. Gemuk ya. Ini poinnya seadanya ya. Sebenarnya bisa sih teman-teman, tinggal asal pukul-pukul aja ya. Tapi kalau untuk scoring tuh bagusnya pakai Nico teman-teman, karena nanti kalau udah perhitungan di kalkulasi itu butuh yang namanya damage yang tinggi, makanya
Nico itu dibutuhkan di line up kalian ya. Saya coba lagi sekali lagi. Ini hal yang wajar ya kalau namanya boss battle ini diulang-ulang selama 10 kali itu wajar teman-teman. Jadi memang belum banyak percobaan gitu. Sekiranya si Sachi ini nggak nonjok si Banci ini gitu. Memang sih agak sulit ya sebenarnya, tapi memang seperti itu cara bermain di boss battle itu gitu ya. Jadi mungkin beberapa orang ada yang malas untuk kompetitif ya karena kayak gini. Kalau kompetitif memang harus ngulang-ngulang terusan gitu ya. Nggak bisa kita sekali jalan langsung dapet bagus gitu ya. Nah, kena terus si ininya ya. Oke, oke saya tutup dulu. Nah ini Nico kan nggak kena ya. Kita bisa ngebangkitin dia dengan cara mengeluarkan Nico teman-teman. Oke. Nih, ketika Nico main, nanti dia bakal bangun nih. Dia tidak akan kena debuff. Nah, gitu ya. Ini kan udah ada buff ya. Udah ada buff banyak. Nanti tinggal diserang aja sama si hero DPS kita gitu ya. Dalam hal ini mungkin saya bakal nyontoin untuk Rize ya. Jadi Rize saya udah banyak buffnya. Dia attack-nya pun udah tinggi. 34.000 ya dapat 57.000 dari bonus Uta dan si Banci ya. Cuman saya khawatir dia mati kalau pakai level 2. Jadi saya bakal pakai nggak apa-apa kali ya. Saya takutnya mati sih jujur. Oke lah nggak apa-apa lah. Em, nah Amonnya bisa bangkit sih. Saya pakai Amon aja deh. Semoga nggak mati ya karena Rize. Kalau mati ya ngulang lagi. Oke belum mati ya. Tinggal dipukul sama dia. Wah sayangnya nggak critical. Nah dapat poin 50.000 ya. Jadi nanti poin ini teman-teman bisa pakai atau bisa ambil reward semuanya. Minimal tuh ngambil 50.000 lah kalau bisa tuh dalam setiap boss battle. Karena apa? Karena ada reward yang teman-teman mungkin nggak bisa ambil kalau di bawah 50.000. Gitu. Nah ini 50.000 ya, paling kecil 50.000. Nah itu salah satu metode untuk menghapus debuff ya, yaitu dengan cara menggunakan Nico. Nah ada satu lagi cara untuk menghapuskan debuffnya yaitu dengan Itori teman-teman. Itori jauh lebih canggih lagi daripada si Banci tadi ya, si Nico. Si Itori ini bisa kebal debuff setelah dia mengaktifkan skill. Makanya sangat-sangat bagus. Saya kemarin ngincer Itori juga salah satunya ya. Karena memang dia bisa memberikan kebal debuff ya. Oke, saya tempelin dulu. Saya geser ke sebelah. Supaya gunanya dia bakal nurun nih levelnya. Jadi bakal nurun levelnya. Tapi nanti bakal gabung sama sebelah kartunya. Nah gitu. Kita bisa langsung level 3-in aja untuk Itori teman-teman. Tuh ya. Mungkin kita skip dulu. Nah, Itori ini punya efek dia bakal imun debuff gitu ya untuk beberapa turn. Nah, dia nggak akan pusing tuh. Dia ngajarnya Itori doang. Oke, kita bakal cicil kurangin darah dia. Cicil lagi. Nah, udah ada 2 nih. Enak kalau udah kayak gini. Kita skip aja. Aduh, mati nggak ya? Mati kayaknya ditonjok Uta. Padahal udah enak tuh. Oke. Saya coba ulang lagi ya. Jadi memang cara ngeskornya tuh dia kalau kita bisa bikin dia sekarat dulu, kemudian nanti baru diserang ke serangan tertingginya di akhir yang pakai full buff gitu.
Oke, kita cicil dulu darah dia. Semoga dapat Uta ya. Semoga dapat Uta. Oke, dapat Uta, tapi kayaknya ini udah bintang 2, jadi ketika dipakai udah jadi bintang 3. Saya nggak perlu pakai Utanya lagi. Coba kita lihat ya, ketika dia nyerang kita nih. Nah, di buff immunity, dia nggak akan pusing teman-teman. Jadi kita bisa langsung nyerang-nyerang aja. Nah, udah dapat Uta semua nih. Jadi kita cukup kayak gimana ya? Rank up, rank up. Oke, kita butuh pengurangan damage lagi. Beberapa biar dia sekarat ya. Oke. Oke, nice. Kita bakal spam Uta teman-teman di sini. Sama Itori satu kali lagi. Nah, nanti di sini kita tinggal ambil Amon bintang 3 gitu. Ini kita coba buang dulu, jebret. Nah, kita pakai Amon, pakai Itori dulu. Kita kurangin dulu darah dia ya, karena dia darahnya masih banyak. Pakai ini dulu nih, Rize, kemudian baru pakai Amon. Semoga nggak mati sih. Oke. Berapa sekarang? 50.000 nggak? Oke, hampir mendekati ya. Intinya seperti itu teman-teman untuk di Guild Boss ya. Guild Boss. Kalau saya biasanya lebih suka belakangnya pakai si Renji ya. Tapi kalau Renji kan karena harganya mahal, jadi mungkin bisa pakai Naki buat jaga-jaga kalau darah teman-teman sekarat. Selebihnya ini bisa pakai DPS masing-masing ya. Kalau pakai Kaneki mungkin bisa jadi lebih sakit lagi, damage-nya bisa sampai 1 juta mungkin. Saya juga nggak tahu sih kalau pakai Kaneki bintang 3 ke atas gitu ya. Atau bintang 5, bintang 6. Bakal lebih sakit kayaknya daripada Amon karena Amon kan karakter biasa ya. Oke, mungkin terakhir saya bakal tunjukin ketika saya pakai Arima ya. Daripada Arima saya nggak pakai, didiamin aja. Pakai Amon atau Arima ya? Arima aja deh. Arima dan Arima ya. Belakangnya pakai Renji aja lah. Ini pakai Itori atau Banci ya? Itori aja deh. Biar nggak terlalu sulit. Cara bermainnya sama sih kayak tadi, teman-teman. Gila, langsung pada dibikin turu ya. Oke, kita buangin semuanya kartu-kartunya. Oke. Oke. Hidup ya tiba-tiba. Buffnya hilang teman-teman. Setelah siapa tadi ya? Kan setelah Arima nyerang debuffnya hilang ya. Oke. Saya nggak tahu itu efek apa ya. Oke, kita bakal kasih buff kepada semua yang ada di sini. Gunanya apa? Ya gunanya tadi ya supaya tidak kena pusing di ronde selanjutnya. Aduh, mati nggak? Oke, nice. Tinggal dikit. Waktunya kita kill pakai Arima, teman-teman. Kita pakai gini aja. Sep. Kita kasih ini dan kita gajar pakai Arima. Damage-nya berapa? 1 juta nyampe nggak? Aduh, nggak nyampe ya. Ya, ini setidaknya lebih tinggi ya.
59.000 dibandingkan yang tadi. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk di video kali ini untuk cara mengalahkan Sachi dengan skor di atas 50.000 ya. Karena kalau kalian skornya di atas 50.000 gitu ya, artinya kalian bisa mengambil reward yang sudah saya sampaikan di sebelumnya ya. Di sini kan kita bisa dapat, terutama ini sih yang penting nih, ability booster untuk naikin weapon ya. Kalau koin kayaknya udah banyak banget kayaknya teman-teman ya. Daripada ini ketinggalan lumayan 2000 loh. Lebih baik kita bisa skor sampai 50.000. Mungkin bagi teman-teman yang masih 20 ribuan, coba pakai banci gitu ya. Kalau itorinya susah, pakai banci dan pakai DPS utama gitu ya. Minimal 50.000 lah kalau bisa ya. Kalau bisa. Gitu. Atau 45.000 lah. Karena di sini ada ability booster ya. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.